Ada seorang anak kecil, usia kira-kira 8-9 tahun. Anak ini setiap pulang sekolah pasti dia bermain dengan teman-temannya di depan halaman rumahnya. Tapi setiap jam 5 sore, orang tuanya selalu memanggil anak ini pulang. Orang tuanya gak perlu tuh, dia samperin anaknya, tarik anaknya suruh pulang. Cukup dia berdiri depan pintu, panggil namanya, anak itu merespon. Dia tahu itu suara ibunya. Dia juga tahu pasti dia disuruh pulang. Gak perlu noleh tuh anak, dia udah tahu itu suara ibunya. Apa yang bisa kita dapat dalam cerita ini? Saya mau mengajarkan kita semua untuk peka dengan kehendak Bapa. Seberapa banyak di antara kita mengalami kekecewaan dengan keadaan, kecewa dengan orang lain, kecewa dengan gereja, kecewa dengan Tuhan. Ada seorang anak muda, dia mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Katanya dalam hatinya, ini adalah kehendak Bapa. Kalau saya melakukan kehendak Bapa, pasti saya diberkati. Lalu muncul tuh di dalam pemikirannya, dia mulai berfantasi dalam pikirannya. Wah, nanti setelah dia lulus, wah sibuk banget nih, gereja banyak banget ngundang dia, kasih jadwal khotbah. Bahkan ada gereja mau mengangkat dia menjadi full timer. Tapi endingnya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Lalu dia kecewa dengan keadaan, kecewa dengan gembala, kecewa dengan gereja, kecewa dengan keadaan, kecewa dengan Tuhan. Dia mulai menyalahkan Tuhan. Mengerikan banget. Disitulah iblis mulai memanipulasi pikirannya. Iblis mulai menuduh dan mengintimidasi. Kita tahu cerita tentang Yesus dicobai di padang gurun. Yesus dicobai dengan firman. Wah, firman iblis pastinya. Iblis main firman dengan Tuhan Yesus. Yesus dicobai 3 kali. Yesus aja bisa dicobai oleh iblis, apalagi kita. Makanya hari ini saya mau mengajarkan kita semua untuk peka dengan kehendak Bapa sehingga kita tidak mengalami kekecewaan. Kita mengenal kemauan Dia dalam hidup kita. Saya menangkap ini di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kata membedakan saya artikan peka. Sehingga saya dan saudara dapat peka manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Peka. Kunci peka mengenal kehendak Bapa ada 2 saya mau bagikan. Yang pertama, menjalin relationship yang baik dengan Tuhan. Saya yakin kalau kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, pastinya communication kita baik dengan Tuhan. Kalau kita gak pernah baca Alkitab, gak pernah berdoa, mungkin doa tapi doa makan sama doa tidur doang. Kita gak pernah ke gereja, kita lebih memilih memprioritaskan kesenangan pribadi daripada kepentingan Tuhan dalam hidup kita. Lalu kita berani bilang, itu kehendak Bapa. Waduh, mengerikan banget. Pasti ujung-ujungnya mengalami kekecewaan, kepahitan, kedengkian, dendam. Karena itu bukan dari Tuhan. Kalau kita mau mengenal betul kehendak Bapa dalam hidup kita, peka, kita menjalin relationship yang baik dengan Dia. Izinkan Roh Kudus yang berbicara penuh dalam hidup kita. Kita belajar nih dari Maria yang duduk di kaki Tuhan, mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Tuhan berbicara banyak, ngobrol dengan Maria banyak kepadanya, sehingga Maria mengerti betul, mengenal betul kehendak Bapa dalam hidupnya, sehingga Maria diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, kita berpartner dengan Tuhan. Seberapa banyak di antara kita, atau adakah di antara kita, seringkali kita berpartner dengan knowledge kita, kepintaran kita, mentang-mentang kita cum laude, kita gak butuh lagi suara Tuhan.
Saya bisa menghasilkan uang karena saya pintar. Wah, mengerikan banget. Karena kita kaya, kita berpartner dengan uang kita. Kita nggak butuh Tuhan, bahkan kita nggak butuh orang lain. Saya bisa menggaji orang lain. Mengerikan banget. Nggak perlu saya ke gereja, hidup saya udah diberkati. Mendingan saya mencari kesenangan pribadi yang bisa menyenangkan jiwa saya. Wah, mengerikan banget. Pastinya kalau ada badai, tantangan hidup dalam hidupnya, dia kecewa dengan keadaan, kecewa dengan orang lain, bahkan dia kecewa sama Tuhan. Padahal dia nggak mengandalkan Tuhan, tapi dia bisa kecewa sama Tuhan. Ada orang seperti itu. Kalau itu orangnya, kalau kamu orangnya, bertobat. So, saya mau katakan gini, izinkan Roh Kudus beragenda penuh, beracara penuh, prioritaskan Roh Kudus untuk mengatur kehidupan kita. Dimanapun, kapanpun Roh Kudus bekerja, mengarahkan, menuntun kita. Rendahkan hati kita. Buka hati kita. Izinkan Roh Kudus yang beracara, beragenda dalam hidup kita. Pasti kita mengerti betul kehendaknya dalam hidup kita. Dan pasti kita diberkati. Kita mengalami sukacita penuh. Kita mengalami damai sejahtera penuh di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak mengalami kekecewaan. Jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Peka. Kuncinya cuma 2. Yang pertama, jalin hubunganmu dengan Tuhan. Yang kedua, berpartner dengan Tuhan. Ayo, come on. Tidak ada lagi egoisme yang kita pertahankan. Karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita sudah ditebus dengan darah dan tubuhnya yang mahal. Jadi Tuhan yang beracara penuh dalam hidup kita. Suka-sukanya Tuhan, bukan suka-suka kita. Buang segala sesuatu yang masih kita pertahankan dalam hidup kita. Rendahkan dirimu, maka kamu akan ditinggikan oleh Tuhan. So, andalkan Dia sehingga kita bisa peka, mengerti, mengenal kehendak Bapa dalam hidup kita. Kita bisa membedakan mana yang menjadi kesenangan Tuhan atau tidak. Karena kita peka dengan kehendak Bapa dalam hidup kita. Perbaharui setiap pikiran kita setiap hari dengan firman. Buang ego kita. Izinkan firman yang masuk setiap hari dalam pikiran kita. Baca firman, renungkan firman, praktekkan firman, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Yesus adalah bos kita. Seorang bos memberikan arahan, perintah kepada kita dan kita harus mengerjakannya secara optimal, excellent. Pasti kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you.